يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. Allahumma rabbana Allahumma zidna ilman. Faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'ati aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wal ihrami bal tabdulul muqarranatu bil ihram wa tukrahu bi ghairihi illa ta'min. Itu ya? Iya, yang ini sekarang udah kelewat. Oh udah itu. Berarti kadang yang apa? Oh yang itu, yang barusan saya baca berarti. Jumat udah. Ya yang ini yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin wa ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wal ihram. Wajib ala kulli man shalla muqtadiyan, kepada setiap orang yang sholat menjadi makmum fi jum'atin au ghairiha, baik itu sholat Jumat atau selain Jumat. Jadi makmum di sholat Jumat atau selain sholat Jumat, itu alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi, tidak lebih maju dibandingkan imam di dalam tempat berdiri. Jadi tiap orang yang ngemakmum dalam sholat Jumat atau selain Jumat, maghrib berjamaah, tarawih berjamaah, itu alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi, tidak lebih depan, tidak mendahului imam di dalam segi tempat berdirinya. Jadi tetap harus di belakang imam gitu. Biasanya kalau berdua itu di sebelah kanan imam, nggak boleh lebih maju dari imam. Wal ihrami, dan dalam takbiratul ihram. Bal tabtulu al muqarranatu fil ihrami, bahkan bisa menjadikan batal sholatnya kalau dia barengin imam di dalam takbir. Jadi kalau imam Allahu Akbar, harus imam selesai baru makmum mulai takbir Allahu Akbar. Kalau bareng batal, jadi nggak sah ngemakmumnya. Wa tukrahu bi ghairihi illa ta'min, dan dimakruhkan makmum itu barengin imam gitu, di selain takbir. Jadi kalau di takbir mah umpamanya bareng sama imam, sholatnya batal, ngemakmumnya batal gitu. Nah kalau di selain takbir dia makruh bareng sama imam. Ruku, imam ruku, imam belum sempurna ruku, dia ruku. Imam belum sempurna sujud, dia sujud. Jadi makmum itu kan ngikutin imam. Umpama sekarang imam takbir ruku, Allahu Akbar. Kalau imam belum sempurna ruku, kita jangan ruku. Tapi kalau imam Allahu Akbar, kita ngikut bergerak barengin imam ruku, ini makruh.
Jadi nunggu imam sempurna ruku. Sebab kalau kita bareng sama imam menuju rukunya, berarti barengin imam, ini makruh. Pas atau imam sujud, Allahu Akbar. Nah imam mau sujud, imam belum nempel semua, telapak tangan, jidat, kita ngikut sujud, makruh. Sebab barengin imam. Jadi imam sempurna dulu sujud, baru kita sujud. Jadi pas imam bangun juga Allahu Akbar. Imam sekira-kira udah sempurna duduk, kita baru bangun dari sujud. Sebab kalau bareng makruh. Ilat ta'mina. Yang tidak makruh ini malah sunnah, barengin imam ketika ngucapin amin. Jadi yang sunnah bareng sama imam itu cuman amin. Di selain amin makruh. Tapi kalau barengin imam di takbir batal. Jadi yang pertamanya ya. Takbiratul ihram pas masuk sholat. Allahu Akbar itu yang batal. Jadi imam sempurna dulu Allahu Akbar. Nah baru makmum Allahu Akbar. Nah kemudian barengin imam makruh kecuali di amin. Kalau di amin malah dianjurin. Coba barang siapa yang aminnya bareng sama imam itu diampuni dosanya. Jadi pas waladhdallin, nah itu ada jeda, nggak boleh disambung, nggak boleh langsung waladhdallin, amin, kosong dulu dikit, seukuran subhanallah. Pas aminnya bareng sama imam, nah itu baru dapat kesunatan, pahala sunnah bareng baca amin bersama imam. Nah ini kalau pas bareng sama imam, nah ini yang dosanya diampunin. Cuma kadang-kadang kan kita atau kadang-kadang malah kena terprovokasi sama bocah. Pas waladhdallin amin. Padahal bahkan ntar ada di keterangan yang lain itu, di dalam hati itu dia suruh ngucap Rabbighfir lana wali walidaina, nggak diucap. Jadi pas waladhdallin amin, walaupun ntar ada di tempat-tempat tertentu tuh yang diucap ada. Saya pernah itu sholat jamaah, jadi kiainya itu rupanya ngajarinnya yang model begitu. Jadi pas waladhdallin itu jamaahnya bareng Rabbighfir lana wali walidaina. Sampai kaget saya. Panjang. Bukan panjangnya, biasanya nggak disebut, dalam hati aja masing-masing. Pas waladhdallin, pas aminnya bareng amin. Jadi orang yang ngemamum itu pertama tempat berdirinya tidak lebih maju daripada imam. Nah ini yang kalau kata Rasulullah, andai kata orang itu bisa melihat pahalanya sholat di belakang imam, di sebelah kanan imam, niscaya orang itu bakal saling bunuh karena berebut karena pahalanya gede. Kita kan jangan lagi berdulu-dulu di sebelah kanan imam gitu, jamaah ge awang gitu. Tapi ya memang begitu, yaitu tingkat keimanan, itu tadi cara pandang karena mereka itu kan dididik sama Nabi Muhammad. Itu kalau sahabat itu kan langsung yang didorong sama Nabi itu udah pandangan-pandangan akhirat, keuntungan akhirat gitu. Makanya Rasulullah itu bahkan kalau ada sahabat kagum sama barang dunia aja, ada sahabat Nabi pernah itu dapat hadiah selampe lembut banget, kain dari sutra atau itu lembut banget. Itu sahabat
pas ngeliat itu seperti orang apa, kalut ya. Bagus sekali. Itu Nabi langsung panik, nggak seneng. Sesungguhnya apa, kain kamu nanti di surga jauh lebih halus dari ini. Jadi terus orang itu digiringnya ke sono. Nggak, Nabi itu nggak pengen kita itu sebenarnya apa, terlena sama dunia, pengennya Nabi. Tapi kan kalau kita mah sengaja terlena mencari. Ya, makanya lo Rasul itu kan hidupnya itu emang nyontoinnya itu mulu apa, pandangannya itu akhirat. Bahkan kan di riwayat itu pernah Rasulullah itu bangun tidur pipinya ini ada taplak, karena Nabi itu kan tidurnya itu hamparannya itu pelepah korma dikeringin, jadi pas tidur itu neplak. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf atau Abu Hurairah itu lupa, ya Rasul gimana kalau kami siapin tempat tidur yang rada layak lah. Kata Nabi, gunanya apa buat saya? Saya ini hidup seperti orang yang di jalanan kepanasan, nyari puunan, ngadem. Berapa lamanya saya ngadem? Enggak lama kan, pasti pergi. Ya udah, saya enggak urgensitasnya apa, kepentingannya apa kasur yang bagus buat saya, berarti. Dan saya sebentar di sini. Itu Nabi nyontoinnya begitu. Gimana kalau Nabi nyontoinnya nggak begitu, umatnya teh bagaimana? Nabi nyontoin segitu kayak umatnya potongannya kayak kita. Bahkan kan ada sahabat itu ngeliatin kebun kormanya, pas ngeliat kebun korma, pas dia ke masjid telat, apa udah selesai sholat jamaah, sedih, nyesel. Dia sholat, malamnya dia tidur, dia mimpi sahabatnya yang lain, teman-temannya itu pada naik kuda, dia lari ngap-ngapan. Bangunnya kan dia marah-marah, ini saya ketinggalan sholat jamaah gara-gara ini kebun. Saksikanlah kebun ini sekarang saya sedekain, saya bagi-bagi buat fakir miskin. Kesel gara-gara kebun ketinggalan sholat jamaah, pan wajib ge enggak, sunah. Nah cuman begitu tadi, apa perhatiannya itu sama akhirat itu tinggi. Kalau kita kan perhatian sama akhirat itu sangat ya minim sekali. Memang kalau bahasa Quran kan bal tu'sirunal hayatad dunya. Ya, tetapi kebanyakan orang itu lebih condong sama kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Ya kayak sholat jamaah itu 1 derajat sama 27 derajat kan jauh kacaknya. Dan itu jaraknya nggak bisa disaksiin kecuali sama orang yang udah meninggal. Jadi kalau orang meninggal baru tahu jarak per 1 derajat itu. Jadi 1-2 derajat sampai 27. Bayangin kalau orang yang hidupnya jaga sholat jamaah baik, derajatnya seapa, dan itu cuma bisa dipahamin, disaksiin sama orang yang udah meninggal. Sebab nggak lucu, kalau orang hidup juga bisa ngelihat itu nggak lucu. Jadi nggak aneh. Jadi nyeselnya itu ntar kita ini paling kalau udah mati baru nyesel. Kalau hidup mah belum, enggak. Makanya pernah ada orang itu sholat di dekat kuburan, jadi di perjalanan dia belum sholat, sama temennya dia ngomong, bentaran saya mau sholat dulu, sholat johor kalau nggak salah. Dia minggir, dia sholat. Tempat dia sholat ini dekat ada makam. Dia sholat, habis sholat dia ketiduran. Pas tidur dia mimpi, ini mayat yang di kuburan ini bangun, keluar, ngomel, lu jangan nyakitin gua, atau kalau kita gitu. Emang kenapa? Saya nyakitin apa aja? Tadi kamu saya lihat sholat itu apa? Cepet, sholat enteng, gegampangan sholat itu, asal sholat aja. Itu nyakitin saya. Emang kenapa? Kami ini yang udah mati, apa? Ngarep-ngarep bisa beramal itu sekarang udah nggak bisa. Kami ini udah bisa apa? Ngelihat pahala, tapi udah nggak bisa beramal. Kalian ini masih bisa beramal, tapi belum bisa melihat pahala. Sesungguhnya andai kata kami bisa sholat 2 rakaat seperti kamu tadi,
itu lebih bagus dibandingkan, buat kami lebih bagus dibandingkan dunia serta isinya. Karena dia mah udah ngelihat pahala, tapi udah gak bisa beramal. Kalau kita apa? Masih bisa beramal, tapi nggak bisa ngelihat pahala. Wa yahrumu taqaddumuhu biruknin fi'liyin, dan haram makmum itu mendahului imam dengan satu rukun pekerjaan, haram, tapi tidak batal ngemakmumnya. Jadi bahwa imam masih baca Fatihah, Wallahul hamid, baca surat, imam belum takbir ruku, Allahu Akbar, kita ruku duluan. Berarti balapin imam berapa rukun? Satu. Ini haram, dosa, tapi tidak batal. Ya, makanya berbuat dosa, tapi sholatnya enggak batal. Duluin imam. Wata betulu biruknaini, dan bisa menjadi batal kalau dia balapin imamnya dua rukun. Jadi imam masih berdiri, dia udah i'tidal, ruku, terus berdiri, sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Nah, ini batal karena balapinnya dua rukun. Wa kadza, dan begitu juga haram at-ta'akhuru anhu, ketinggalan dari imam makmum teh. Oh, bisa menjadi batal. Wa kadza bihima, dengan himanya mana? Oh, dua rukun li ghairi udrin, dengan tanpa udzur. Jadi ketinggalan nama imam dua rukun, jadi imam muda i'tidal, dia baru berangkat ruku. Wa bi aksara min salasati arkanin tawilatin lahu, dan ketinggalan lebih banyak dari 3 rukun yang panjang. Wa ya lama, oh udah beda ini. Wa ya lama, dan kudu tahu makmum bintiqolati imamihi, dengan pindahnya imam. Jadi yang namanya sholat jamaah itu makmum bisa tahu imam pindah dari sujud ke duduk, duduk ke sujud, tahu. Taunya bisa dengan melihat imam, bisa dengan suara, atau bisa dengan makmum yang paling belakang. Jadi walaupun panjangnya 5,5 kilo, Allahu Akbar, tapi bisa tahu pindahnya imam karena lewat makmum yang paling belakang tadi. Kayak ada sautun mubalik, ada saut mubalik itu suara yang sangat kenceng, kayak imam Allahu Akbar, ada yang di samping Allahu Akbar, itu saut mubalik. Jadi yang tukang nyampein ke makmum. Itu kalau diperluin. Kalau di kita makanya udah nggak terlalu perlu. Ya karena satu tempatnya kecil, kedua kadang ada apa? Mic juga. Kadang-kadang biar rada keren juga sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal mah jamaahnya cuma berenam gitu. Teriaknya tetap Allahu Akbar, balik. Padahal tujuannya dia itu ngasih tahu makmum, nggak dikasih tahu ge tahu, ini mah nggak usah. Itu boleh begitu? Boleh aja. Gitu. Cuman ya ngelihat keperluan, kan itu mah nggak diperluin, ya nggak usah. Dan bisa batal orang itu kalau ngucap takbir, jangankan makmum, mubalik tadi, imam itu bisa batal kalau dia ngucap takbir niatnya ngasih tahu makmum. Imam bisa jadi batal ngucapin takbir intikal. Jadi takbir intikal itu takbir selain takbiratul ihram, ruku ke sujud Allahu Akbar. Itu bisa jadi batal kalau dia niat ngucapin takbirnya itu niatnya ngasih tahu makmum bahwa dia pindah.
itu bisa batal. Berarti niatnya ya. Niatnya zikir. Oh, zikir gitu aja, nggak usah yang ini ngasih tahu. Iya. Nah bisa dua, zikir dan ngasih tahu itu masih dipandang boleh oleh ulama. Tapi kalau niatnya zikir doang bagus. Kalau niatnya ngasih tahu doang batal. Gitu. Itu banyak di keterangan, banyak, mau di Baijuri, mau di Fathul Muin, Yana itu ada. Ukurnya susah Ustaz ya? Hah? Ukurnya seperti itu susah ya? Kecuali imam sendiri ya? Nah imamnya kan yang harus ngerti gitu. Karena kita kan nggak bisa ngukumin kalau makmum mah. Jadi kalau perkara imam itu niatnya ketika Allahu Akbar, niatnya ngasih tahu atau zikir, kita nggak tahu. Kita mah hukum zahirnya aja, sah-sah aja kita mah. Cuman pelaku ketika dia tahu dia niatnya ngasih tahu makmum itu batal, ya seharusnya dia membatalkan diri gitu. Jadi niatnya zikir. Allah. Nah apalagi kalau kasus apa mubalik tadi, kalau dia niatnya teriak Allahu Akbar buat ngasih tahu jamaah, ya batal lagi dia. Dia niatnya harus zikir. Ustaz tadinya lah yang sebelum tadi materinya. Artinya kan makmum berbarengan imam pun makruh ya, saya berdua. Nah untuk antisipasi itu katakan ya, itu gerakan imam ketika misalnya mau rukuk nih, itu setelah tangan di sini baru bilang apa, Allahu Akbar, sujud juga misalnya, atau supaya antisipasi makmumnya nggak mendadak bersama dengan imam. Ya sebenarnya ini yang harus tahu dua-duanya dulu. Imam dan makmumnya. Makmum harus tahu dia tidak boleh barengin imam kecuali diamin. Nah, imam juga tahu bahwa kalau makmum barengin itu makruh. Nah, biasanya takbirnya itu pas mendekati sempurna gerakan. Umpamanya pas sujud, pas dia udah dekat sujud, Allahu Akbar. Salahnya makmum biasanya spontannya ini bukan gerakan imam, tapi niat aba-aba tadi, intikal itu. Pas imam Allahu Akbar, spontan dia ngikut bergerak. Harusnya dia nunggu pas imam bilang Allahu Akbar. Sekira-kira paling kagak itu imam sempurna sujud, baru dia turun sujud. Gitu. Jadi ntar pas makmum bangun juga Allahu Akbar, itu bagusnya udah deket ke duduk. Ya pas Allahu Akbar. Nah makmum juga jangan langsung masih tungguin aja sampai baru dia kalau mau sekira-kira bergerak itu, karena ngindarin barengin imam. Tapi makanya ada juga yang teknis kayak bapak tadi. Jadi dia itu kalau takbir itu pas sudah dekat sujud. Karena ini penyakit makmum biasanya kita ini spontan sama aba-aba imam, soalnya udah kebiasaan. Ya tinggal dilatih. Yang penting mah sadar be dulu bahwasanya barengin imam itu salah, makruh, jelek, kecuali di amin. Nah tinggal berusaha dah, jangan sampai masuk kategori barengin imam. Itu sekali atau misalnya 4 rakaat juga misalnya. Makro itu hanya sekali atau semua sampai ke empat-empatnya? Empat, iya, nggak boleh barengin di gerakan itu kecuali di amin. Bukan batal ya? Nggak batal. Jadi bahkan cuman ada yang bilang kategorinya dia luput pahala apa jamaah. Nanti juga kayaknya keterangannya ada lagi tuh, luput pahala jamaahnya itu di gerakan itu doang apa di seluruhnya. Kan ada lagi kayak begini, oh nanti ada di sini sih. Wa yajtami'a fi masjidin, dan kudunya kumpul antara imam dan makmum fi masjidin, di satu masjid. Jadi masih di dalam gitu. Au salah simiati ziroin, atau 300 ziro. 300 ziro teh kurang lebih cenah 150 meteran lah. Kan satu ini 1 ziro.
300 ginian jarak paling pendek antara imam dan makmum. Jadi kalau ada imam di sono, kita di sini makmum boleh. Yang penting kalau sekira-kira ini nggak lebih dari 150 meter. Kan selama masih bisa apa? Kelihatan. Jadi imam makmum itu jaraknya nggak harus mepet, nggak harus deket. Contoh kasus begini umpama. Sekarang di sini imam sholat, kita datang masuk. Ini kalau kita nyamperin imam dari sono ke sini, ini keburu assalamualaikum dia, nggak dapat pahala jamaah, ya kan? Pas di situ, ya udah aja takbir di situ, Allahu Akbar. Nah, pas baru mau duduk imam, assalamualaikum, assalamualaikum, ya kita berdiri terusin. Di tempat semula. Iya tempat tadi aja. Jadi nggak harus. Jadi jarak imam ke makmum itu kasarnya 150 meteran ini masih boleh, gitu. Jadi nggak harus apa? Jamaah itu nggak harus apa? Nggak harus dia tuh harus dekat, bisa aja jarak jauh. Cuman kan nggak umum ya. Wa la yahula bainahuma hailun, dan tidak ada yang nyegah ya. Di situ ngerti apa? Bainahuma antara imam dan makmum apa hailun, penghalang yang yamna'u mencegah imam dan makmum, imam al istitraku jalan menuju imam. Jadi kalau umpamanya orang sholat apa jemaah itu antara dia dan imam ini nggak ada penghalang yang mencegah dia nyamperin imam gitu. Makanya kalau kayak masjid yang harus ada tangganya, umpamanya imam di atas, makmum di bawah, tapi nggak ada tangga, itu nggak sah ngemakmum. Sebab andai kata makmum mau nyamperin imam, jalannya kagak ada. Atau umpamanya ada pintunya tapi dikunci, nggak sah, karena itu mencegah makmum bisa nyamperin imam. Tapi ada pintunya, ya, nah, nggak apa-apa ketutup, yang penting nggak kekunci. Andai kata makmum nyamperin imam bisa nggak? Bisa. Makanya ntar ada juga kasus-kasus kayak masjid yang apa? Yang ada terasnya. Umpamanya pas sholat ini imam di sini, pintu di situ, orang jemaah di luar itu sholat jemaah apa di depan pintu di sini, ini nggak sah. Kenapa? Sebab dia nggak bisa kalau nyamperin imam, dia bagaimana? Yang sah itu yang sholatnya di pintu ke sono, karena dia tidak ada penghalang yang menghalangi nyampenya makmum menuju imam. Enggak, kalau yang di sini enggak, udah nggak bisa. Sebab dia kalau mau nyamperin imam, dia mundur nggak? Belakangin kiblat nggak? Nah ini bisa menyebabkan nggak sahnya dia ngemakmum. Jadi gerakannya tetap naik, tetap arah kiblat gitu. Arah kiblat. Pindahnya itu pindah. Iya, kecuali tangga di dalam masjid. Jadi tangga kan di belakang. Iya. Terus imam umpamanya, imam biasanya di atas apa di bawah sih? Kalau di bawah, makmum di atas. Ya, kalau dia nyamperin imam, dia kan pasti turun dari tangga itu kan mundur. Nah, itu tetap sah karena masih di dalam bangunan masjid. Tapi kalau masjid yang sistemnya teras, kayak gini tadi di samping umpamanya masih ada bangunan, nah itu yang sah, yang pintu ke sono. Jadi harus sama berjamaah itu tutupannya gitu ya malamnya. Enggak usah. Kalau enggak paling tambang yang lurus ke sono. Sebab di situ masih sah. Di sini yang enggak sah. Yang ini tutup gitu. Iya, pintu ke sini ini enggak sah. Kalau ini imam sampai imam sini ada pintu. Kemudian belakang situ ada pintu juga. Itu ada barunya di depan. Ya, biasanya ada juga begini ngakalinnya. Pintu masjidnya di sini, dihabisin. Lah berarti orang sholat di sini sah, karena ada
pintu di sini. Masuk lewat belakang situ ke imamnya. Iya, pintu Oh, depan sini. depan sini. Oh. Berarti pintu sejajar. Posisi imamnya sejajar. Imam kan di sini tadi nih. Anggap ini nggak ada, ini imam di sini. Ini pintu. Kalau misal pintunya ditaruh di gudang sini, Sampai imam. Ya enggak, itu mah kalau nyamperin imam kan bisa lebih maju dari imam posisi dia. Pintunya satu saf sama Saf pertama. belakangnya imam kan? Pertama. Satu saf Iya. belakang imam. Pak Imam di tempat imam biasa sini nih. Ya. Pintu ini lurus tuh. Iya. Tembok itu bawah salon. Nah, itu berarti yang di samping itu sah semua. Kalau pintunya di sini. Di sini. Berarti yang dari sini ke sono sah, yang dari sini ke sini enggak. Berarti yang dia dimana sendiri. Hah? Sendiri. Sebab dia kan ada hailun, apa bahasanya? Hailun yamnaul istitrok. Ada penghalang yang dia apa? Yang mencegah dia bisa nyamperin imam. Artinya ini kan karena kondisi penuh itu nggak masuk, itu kan batal ya. Ya tetap. Patokannya pintunya. Makanya kalau pintunya ini di sini, ya berarti dari sini ke sono sah. Gitu. Pintu masuknya. Kalau selama dia nggak tahu gimana? Ya nggak tahu mau bagaimana lagi. Kan kita nggak tahu nih. Iya. Tadi kita nggak tahu, tapi kan kita salah tadi Iya. dengan kondisi seperti tadi itu gimana? Udah nggak apa-apa. Ilah makon salam. Yang udah biar udah. Ya udah sekarang udah tahu ya. Iya. Iya. Kemungkinan mereka nggak tahu. sholat sebelumnya kalau sini kan ya. Ya. Sholat itu atau maju juga kan. Ini sholat buat yang mabuk apa belum mulai sholat gitu? Apa yang Ya pokoknya belum sholat tidak sahnya dia hukum berjamaah antara imam dan makmum. bukan salah masuk atau bukan. Bukan ya. Sah nggak berjamaahnya gitu. Iya, jadi kalau umpamanya id biar orang nggak ada yang sholat belah sini ya paling biasa dikasih tali aja dari pintu ini ke sono, jangan ke sini, gitu aja. Iya. Solusinya nambah pintu. Pintu kecil. Iya. Iya nih Tat, ini apa sedikit nanya sedikit. Ini kebetulan kita lagi rehab ya, tempat imam. Kemarin sempat dari apa namanya diskusi sedikit, tapi kita cara ilmu yang masih belum nyampe. Ini tentang lantai. Imam dengan makmum itu sebaiknya jajar atau lebih tinggi atau bagaimana Ustaz? Kalau anjurannya bagusnya sejajar. Jajar. Itu. Tapi kalau mau ditinggiin umpamanya 10 atau 20 cm itu hitungannya nggak masalah. Kecuali tingginya udah kelihatan mencolok, itu nggak bagus, malah nggak bagus. Sejajar ya emangnya? Bagus sejajar. Tapi kalau buat ban 10 cm atau berapa yang ya asal untuk bedain posisi imam makmum itu nggak apa-apa. Tapi kalau tingginya udah nggak normal, kayak oper gini, nah itu baru malah jelek, malah nggak bagus. Kalau makmumnya Nah kayak itu masih bisa, nggak masalah. Kalau itu masih betul, Oh, nggak apa-apa. nggak apa-apa, nggak apa-apa, oh iya. nggak apa-apa. Meter Jangan di panggung. Itu ya nggak apa-apa. Ini mah begini Kak, masalah tadi mah saya lagi nyeritain umpamanya. Ini kan imam memang di sini nih. Iya. Ini kan makmum di sini. Ini sengaja tempat imam agak tinggian, tingginya umpamanya segini. Nah, ini kurang bagus malah. Kalau sengaja ngajak imam lebih tinggi, enggak. Udah iya, kalau enggak ratain aja. Cuman kalau kasus-kasus sudah kejadian kayak begini mah itu nggak masalah sama sekali. Kayak begini atau lebih tinggi dari itu nggak masalah. Kayak umpamanya waktu di rumah pas ada acara sholat jemaah, kebanyakan yang hadir sampai keluar. Jadi imam di dalam itu saya sholat, yang di luar rumah itu kan teras. Ya saya di atas aja. Sebab kan pintu saya di situ posisinya, ya Pak. Nabrak imam. Jadi posisi itu emang harus diperhatiin, posisi pintu masjid. Jadi kalau di sini berarti yang sah itu yang dari pintu ke sono. Kalau pintu di sini, dari sini ke sono. Tapi kan itu emang padasan, bisa dibuat sholat. Enggak kan? Enggak.
Enggak. Pergi WC enggak apa-apa udah. Kan sampai mau sholat deket WC. Wa ayyatawaffaqo, dan kudu cocok apa nadmu sholataihima, susunan sholat antara imam dan makmum. Jadi arti cocok ini, ada sholat itu imam makmum tuh nggak akur. Makmum sholat isya, imamnya sholat jenazah. Susunannya akur gak? Enggak. Atau imam sholat istisqa, kan dia mah 2 kali ruku. Kalau kita sholat isya, umpamanya 1 kali ruku, itu nggak akur. Jadi imam sama makmum itu jenis sholatnya harus yang cocok. Tapi nggak ada juga ya orang sholat, saya belum ini sholat jenazah, saya belum sholat johor, saya mah sholat johor aja, nggak bisa. Tapi kalau cocok susunannya, walaupun yang ini imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, itu sah karena susunannya cocok sama. Begini, habis sholat isya ada yang badiah, ini ada yang datang tapi dia mah belum sholat isya, dia ngemakmum aja sama yang badiah, itu sah dan dapat pahala sholat berjamaah gitu. Jadi nggak masalah walaupun sholat sunnah sama sholat wajib, yang penting susunannya cocok. Kalau imamnya jamaah takhir apa jamaah takdim gitu, makmumnya misalkan dia asar dulu baru mau zuhur gitu, kita bagian mau asar tapi dia lagi pas jamaah, Nggak boleh kalau itu. Jadi orang yang sholatnya sempurna tidak boleh makmum kepada orang yang sholatnya nggak sempurna. Enggak, jangan, nggak sah. Kita bikin imam baru nggak apa-apa, Ustaz? Nggak apa-apa. Kita mah segrup nih yang musafir mulu, yang mau dikosor semua, nggak masalah kalau sama-sama musafir. Tapi kalau orang yang kagak kosor ngemamum ke orang yang kosor, itu nggak sah karena dia sholat yang sempurna sama sholat yang kurang. Arti kurang sempurna teh, jadi kan dia mengalami perubahan karena rukhsah itu. Nisa diri aja. Kalau bukan sholat jamaah Sama. Dia lagi sholat jamaah nih, asarnya maju. Nah ini ada yang baru datang, dia posisinya kalau sholat asar ya menurut itu untuk sholat zuhur sah kan? Sah kalau nggak tahu mah. Kalau nggak tahu sah. Cuma kan makanya di situ yang main terdon, dugaan itu main kayak di rest area itu kita dugaan itu main. Ini orang sholat apa? Kosor apa enggak ya? Yang aman nggak usah. Gitu. Nyari aman itu apa? Main. Sebab kemungkinan kan namanya di jalan gitu kan berarti kemungkinan itu bener ada. Kecuali kayak sama-sama di sini dah. Kita nggak apa? Ya apalagi sama-sama kenal, ini dia kosor apa enggak, kan enggak ada pertanyaan itu. Berarti boleh 2 imam, Ustaz. Maksudnya misalkan ada, kita nggak tahu ini, kita curiga dia sedang jamaah kosor atau bagaimana, kita imam lagi misalkan ada rombongan kita gitu, boleh atau nunggu selesai dulu baru kita ada lagi? Enggak nunggu selesai juga nggak apa-apa, karena memang kalaupun bebarengan dia nggak bisa, karena apa? Yang sempurna nggak bisa ngemamum sama yang nggak sempurna. Tapi kalau yang kosor beda nih, ngaso di rest area sama ngaso di kampung. Kalau kampung kan orangnya pasti mukimin. Kalau itu mah kita kemamum sah. Umpamanya mau jamaah takhir apa jamaah takdim, maghrib dulu, ntar kan isya, maghribnya kita jamaah, sah-sah aja gitu. Kan kalau rest area mah ada pada apa musafir semua, mereka nggak ada mukiminnya. Kalau dia mah beda sama apa pemberhentian yang biasa di kampung-kampung. Iya. Untuk kesempurnaan makmum nih, dia kan bacaan imam sekaligus jadi bacaan imam beda pas. Iya. Nah misalnya nih kita makmumnya ketinggalan Al-Fatihah walaupun belum tuntas ya,
misalnya baru di ayat ke-5 misalnya, tapi kita ketinggalan baru ikut. Nah itu sebaiknya nih, setelah nanti salam kita nambah karena ketinggalan di Al-Fatihahnya tadi, atau nggak usah kan dipikul imam, dipikul imam. iya ditanggung imam. Sudah sempurna itu. Iya, makanya teknis dalam Syafi'iyah juga kan rupa-rupa sebetulnya salat. Sebenarnya dianjurinnya begini kalau dalam Syafi'iyah, imam itu, tapi pada prakteknya di kita nggak ada. Saya juga nggak praktekin. Pas imam habis baca waladhdallin, amin, itu imam harusnya diem, jangan baca surat. Seukuran makmum selesai baca Al-Fatihah. Kan gitu harusnya mah. Gitu. Jadi pas kira-kira makmum kelar baca Fatihah waladhdallin, amin, baru imam baca surat. Apa mau Al-Baqarah, apa mau Al-Imran kan. Nah, tapi kita kan prakteknya juga nggak ada itu. Gitu. Nah, sebab kan memang apa, ulama itu kalau makmum ada yang mutlak udah nggak usah baca apa-apa karena semua ditanggung imam. Ada juga yang tetap Fatihah mah walaupun dia posisi makmum wajib baca Al-Fatihah. Itu kalau Syafi'iyah makmumnya tetap wajib baca Al-Fatihah. Bahkan ntar begini kalau di Syafi'iyah mah, kita sholat isya masbuk udah 2 rakaat, imam tinggal 2 rakaat, kan dia baca yang sir dan kagak baca surat, otomatis kita juga nggak kecadak baca surat. Nah habis tahiyat akhir imam assalamualaikum, kita kan tahiyat awal, kita bangun masih punya 2 rakaat, itu habis baca Fatihah tetap kita disunnah baca Quran, tetap sunnah walaupun kita mah jatuhnya rakaat ketiga dan keempat. Jadi kesunatan baca Quran habis Fatihah itu tetap berlaku. Kalau di rakaat pertama dan kedua dia kagak baca surat. Cuman kalau jadi kebiasaan berentar jadi masalah baru. Sementara baca suratnya di rakaat itu nyulayaan. Itu mah saking dianjurinnya dalam sholat itu ada bacaan Qurannya. Dan kalau kata ulama malah kayak gini diputernya. Kalau ingin ngobrol sama Allah, sholatlah. Tapi kalau pengen Allah ngomong sama ente, baca Quran lah. Kalau apa? Kalau pengen ngomong sama Tuhan, sholatlah. Tapi kalau pengen Tuhan ngomong sama engkau, baca Quran lah. Ya kan Quran itu kalamullah. Seolah-olah kita tuh lagi ngewakilin Tuhan berkalam-kalam. Wa alla yatakhallapa fi sunnatin, dan kudu tidak berbeda antara imam dan makmum fi sunnatin dalam perkara sunnah. Tabuhusul mukhalafatu, yang nemen perbedaannya pihak di dalam sunnah. Jadi gini, tahiyat awal itu sunnah, imam tahiyat awal, makmum mau kagak mau harus ngikut tahiyat awal. Itu perkara sunnah. Yang andai kata imam tahiyat awal, makmum enggak, itu perbedaannya akan fahisyah, akan nemen, mencolok. Atau sebaliknya, nah imam lagi nggak pengen pakai tahiyat awal, jadi sholat johor atau sholat isya itu dutrun, lempeng semua, nggak ada tahiyat awal, tar aja tahiyat akhir. Makmum ya mau nggak mau harus ngikut imam. Berarti udah ini 4 rakaat bablas ekspres, nggak pakai apa tahiyat awal. Sebab kalau imam nggak tahiyat awal, makmum tahiyat, nah itu ntar jadi mukhalafah fahisyah, nemen perbedaannya, batal hukum imam makmumnya, nggak batal sholatnya, tapi khuruj munfarid, jadi udah misah sendiri. Ada lagi dalam perkara sunnah, tapi kalau makmum imam ngerjain makmum enggak, atau makmum ngerjain imam enggak, ini enggak masalah. Sunnah duduk istirahat umpamanya, kan habis sujud pas mau bangun kita sunnah duduk sebentar baru berdiri.
Imam umpamanya pakai, makmumnya enggak, itu enggak ngerusak kalau itu. Karena sunnah yang andai kata makmum dan imam berbeda, itu perbedaannya tidak nampak mencolok. Beda makanya tadi tahiyat awal atau kunut itu kan mencolok perbedaannya. Wa ayyanwiya al-iktida'a ma'at taharrumi fil jum'ati. Dan makmum harus niat ngemakmum ngikutin imam barang ketika takbiratul ihram di dalam sholat Jumat. Jadi kalau dalam Jumat makmum itu wajib niat makmum di dalam takbir. Jadi Allahu Akbar. Jadi apa? Kayak untuk usolli fardu Jumat makmuman, harus sadar dia ini sholat ini sebagai makmum, niat ngikutin imam. Wa qoblal mutaba'ati, dan sebelum ngikutin imam, watulil intidori, dan lamanya nunggu bigoiriha di lain di selain sholat Jumat. Jadi kalau di Jumat niat ngemakmumnya sadar sebagai makmum ngikutin imamnya harus ketika takbir. Kalau di selain Jumat harusnya juga sama, sadar ngemakmum ketika takbir. Tetapi ada keringanan di selain Jumat mah. Kalau umpamanya lupa niat makmum ketika takbir, sadarnya habis takbir Allahu Akbar, iya, imaman apa makmuman, saya sebagai itu masih dianggap sah kalau selain di Jumat. Jadi makmumannya agak nyusul gitu, ingatnya pas lagi juga. iya. Jadi wa qoblal mutaba'ati, sebelum sampai ngikutin gerakan imam, kan belum, imam masih baca Fatihah sadar iya tadi belum niat sebagai makmuman, itu masih sah di selain sholat Jumat. Kalau Jumat wajib bareng ketika takbir. Berarti nggak usah takbir lagi saja. Nggak usah imaman. Sama kayak gini, kita sholat sendiri, tiba-tiba ada orang ngemakmum, kita tadi nggak niat sebagai imam, pas ada orang ngemakmum kita niat imaman. Nah, itu sah dan dapat pahala sholat berjamaah. Tapi kalau ada orang dia sholat sendiri, terus ada orang ngemakmum, terus dia kagak niat jadi imam, pas sadar ada yang ngemakmum, dia sah tetap dijadiin imam, tetapi imamnya kagak dapat pahala sholat jamaah. Gitu. Jadi makmumnya nggak ngasih tanda, cuma tiba-tiba di belakang kita aja. Makanya sebenarnya sunnah sholat sendiri juga apa sebagai imam. Ya tapi kan nggak masalah, kita kan nggak rugi-rugi amat gitu. Jadi kalau orang dewek itu sunnah niat sebagai imam, baik di rumah sholat, baik imaman. Karena bisa aja apa ada malaikat meren ngemakmum, ada jin ngemakmum. Ya kalau sholat Jumat itu kan apa sudah kita udah tahu ya, memang dari rumah itu niat kita. Kalau memang otomatis kan rata-rata yang tadinya khotib ya sekaligus nanti menjadi imamnya. Artinya niat makmumnya itu sudah dari rumah sebelumnya mana? Kan gini, kalau dalam fikih mah yang disebut niat itu pemaksudan bareng sama ngerjain. Sholat Jumatnya udah belum? Belum. Nah, kalau yang tadi itu disebutnya kalau dalam fikih itu azam. Jadi kalau azam itu pemaksudan kagak bareng sama ngerjain. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, itu niat. Bermaksud sesuatu bareng sama ngerjain. Makanya niat wudu itu ketika basuh muka. Karena bermaksud mengerjakan sesuatu bareng sama ngerjainnya. Kalau bukan, kalau bersih tangan ini bukan belum wudu. Ini mah sunnah wudu, niatnya ngerjain sunnah wudu. Kumur, mulut, napas muka itu baru nawaitul wudu'a. Gitu. Baru disebut niat dalam fikih. Kalau dari rumah emang mau wudu, itu kalau fikih disebutnya azam. Beda sama bahasa sehari-hari. Jadi kita masih di rumah, ntar siang mau kemana? Niatnya mah pengen ke Bekasi. Itu niat dalam segi bahasa.
punya tujuan, punya pemaksudan. Tapi kalau dalam fikih mah yang disebut niat itu pas kita lagi jalan mau kemana? Niatnya mau ke Bekasi, di jalan tujuan. Kan bisa jadi di jalan ada banjir di Sepak, kan baru niat, berarti nggak bakal nyampe ke Bekasi dia pulang. Sama kayak orang niat mandi junub, kan dari dia ngambil anduk juga udah niat mandi junub umpamanya. Tetap aja niat mandi dalam fikih mah bareng ketika kenanya air ke badan. Kalau tadi dihitungnya tetap ngazam, Mas. Ngazam teh kayak kita mengancam, berencana gitu. Wa yajibu 'alal imami, dan wajib atas imam niatul imamati, niat sebagai imam fil jum'ati, di dalam sholat Jumat. Kalau dalam sholat Jumat imam wajib niat. Wal mu'adati, dan sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu sholat pengulangan, udah isya lagi. Jadi dulu itu ada sahabat itu yang apa, jadi dia sholatnya bareng Nabi nih, isya bareng Nabi, ntar habis kumpul sama Nabi dia pulang ke kampungnya. Pokoknya kampungnya di apa, di proyek apa di mana itu sahabat tuh begitu. Pas nyampe kampungnya dia di sono sama tokoh. Gimana sih? Ustadznya lah di sono dia. Di sono sholat itu nungguin dia pulang dari sini. Pas dia sholat dia imam lagi. Padahal dia tadi udah sholat isya, ini sholat mu'adah. Nah orang yang ngemampu sama dia, nah dia ini wajib niat sebagai imam. Itu pernah sampai ribut sama sahabat itu. Sahabat pernah ribut sama jamaahnya itu. Gara-gara waktu dia sholat itu habis Fatihah dia bacanya surat apa gitu. Yang apa? Al-Baqarah atau surat apa murun yang dibaca. Terus ada orang itu karena dia kelamaan muparokoh, misah. Sholat lebih dulu, tadinya ngemakmum. Akhirnya dia balapin. Dia pergi nyiram kebon. Ada yang laporan habis sholat. Si anu cenah tadi sholat muparokoh, dipanggil, dimaki-maki, diomelin. Kenapa lu nggak mau ngemamu sama gua? Itu bukan, lu kelamaan. Gua ada keperluan tadi mau nyiram kebun apa? Gitu. Kelamaan. Gua aduin lu sama Nabi. Ya udah aduin aja. Gua pengen gua aduin lu sama Nabi. Jadi masing-masing dua-duanya ngadu. Yang ini ngadu. Apa? Kenapa? Apa? Ya Rasul, si anu sholat kelamaan, tolong tegur, sebab kan saya juga punya keperluan, orang lain juga punya keperluan ya. Sahabat itu juga ngadu juga, ya Rasul dia telah munafik ya. Emang kenapa? Masa ngemamu mama saya nggak mau dia keluar? Ditanya bener begitu? Iya, dan dia sholatnya kepanjangan. Lainnya kan yang diomelin mah imamnya. Kamu jangan bikin fitnah di dalam agama ini, jadi memberatkan orang. Nah cuman jangan salahnya gini, baca surat terpendek yang kategori pendek dalam hadis itu, surat yang ayatnya itu 30-40 ayat itu kategori surat pendek. Jadi kalau kayak sabihis itu kategori surat pendek, bukan kategori surat panjang. Jadi kalau harusnya kalau imam baru baca watorik, sabihis, amma, itu bukan lagi baca surat panjang-panjang, enggak. Kalau buat zaman dulu itu orang suratnya kok kalau sholat pendek-pendek ya. Nah kalau yang pertengahan itu bacanya Yasin, Sabah, Hamim, itu pertengahan tuh waqiah. Kalau yang panjang baru udah tuh Al-Baqarah, Maryam, Al-Kahfi, baru panjang. Kalau kita kan beda. Imam disebut sholat baca pendek itu kalau bacanya kulhu kulya. Karena dulu itu orang imam itu disebut baca surat pendek kalau yang dibaca itu ayat yang 30-40 ayat. Sabihis, amma anaba. Jadi kalau kayak kulhu palak mah super itu, super pendek. Gitu ya nggak masalah. Yang penting kan baca surat. Watusanu, dan disunahkan niat sebagai imam bagi seorang imam pigoirihima di dalam selain sholat Jumat dan muadah, itu sunnah.
Jadi imam sholat isya, dia nggak baca niat sebagai imam, nggak apa-apa, tetap sah dijadiin imam. Tetapi imamnya kagak dapat pahala sholat berjamaah, karena kullu mri'in manawa wali kulli mri'in manawa. Tiap orang itu dapat sesuai yang dia niatin, dan dia nggak niat jadi imam. Panjang. Wah, besok baru nih bab mayit. Ada yang nanya sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.